3, 2, 1. Hai my dearisti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Biarkanlah hujan turun. Hai, seharian ini hujan terus ya. Hujan angin petir di tempatku maksudnya. Mudah-mudahan di tempat my dearisti aman, terkendali. Tapi sekalipun begitu tetap harus hati-hati. Dimanapun tetap harus waspada dan hati-hati. Oke ya, aku bahas sedikit. Ada beberapa saran, masukan, permintaan. Kalau bisa pakai teks. Walaupun audio tapi tetap pakai teks, pakai tulisan. Sebenarnya udah ada ya tulisan itu dalam transkrip. Jadi kalau my dearisti itu klik profil saya, diarinya itu diklik, terus digulir di deskripsi. Nah di bawah, paling bawah itu pasti ada tulis transkrip. Tinggal tampilkan transkrip dan itu teks akan muncul. Tapi akan saya coba untuk tampilkan teks di layar, bukan di transkrip. Sebenarnya di transkrip itu lengkap ya, my dearisti, lengkap dengan timernya, waktunya. Misalkan percakapan Rio dan Sarah pada saat mereka berantem. Oh, ada di menit kesekian. Jadi, jika my dearisti ingin mengulang bagian itu, tinggal men-scroll balik atau mengulang ke waktu itu. Tidak perlu keseluruhan bagian cerita. Selain permintaan untuk menampilkan teks ini, ada juga permintaan untuk subtitlenya dalam bahasa Inggris. Akan saya pelajari dan semoga permintaan itu bisa saya realisasikan. Karena saya juga masih belajar di YouTube, jadi kita sama-sama belajar ya. Tapi kalau misalnya ada di antara my dearisti yang ngerti tentang apa yang kita bahas, tentang mencantumkan teks dan subtitle bahasa Inggris ini, tolong infonya dong di komentar. Jangan pelit-pelit ilmunya dong. By the way, thank you. Terima kasih ya. Kita lanjutkan bagian ke-12, aku si pelakor. Rio memandang punggung Sarah sampai hilang dari pandangannya. Hatinya sedih. Dia berharap Sarah akan menoleh dan melambai padanya, tapi nyatanya tidak. Sarah pergi tanpa beban, tanpa rasa. Sarah tetaplah Sarah, seperti dulu. Dekat, tapi tak terjangkau. Makasih ya, Ra. Beberapa hari kebersamaan kita sangat membuatku bahagia dan semangat. Sampai bertemu lagi ya, Ra. Gumam Rio dan berbalik menuju mobilnya. Sebelum menghidupkan mobilnya, Rio kembali memandang foto-foto mereka berdua di handphonenya. Lalu mengupload foto-foto tersebut di FB. Rio tersenyum dan bergumam, "Bye Nita." Sarah memilih penerbangan yang langsung Manado Jakarta, jadi tidak transit dan waktu yang dibutuhkan 2 jam 25 menit. Dan selama waktu itu di pesawat, Sarah mendesain beberapa model kebaya. Dimanapun Sarah berada, saat-saat luangnya selalu Sarah gunakan dengan hal-hal yang menyenangkan baginya. Mendesain kebaya atau gaun-gaun, menulis novel, puisi, cerpen, cerber, dan tentu saja sambil bersenandung mendengarkan lagu. Tapi karena di pesawat, jadi Sarah mendengarkan musik dengan menggunakan headset. Sekali-kali Sarah melihat pemandangan di luar jendela pesawat. Terkadang memotretnya. "Cantik," kata seorang pria yang duduk di sampingnya. Sarah menoleh. "Maaf?" tanya Sarah sambil mencopot headset dari telinganya. "Cantik," kata pria itu lagi sambil menunjuk desain di tangan Sarah. "Oh, terima kasih." Sarah tersenyum. "Ke Jakarta?" tanya pria itu lagi. "Hehehe, pesawat ini memang tujuan Jakarta," jawab Sarah sarkas. "Saya lanjut ke Medan," kata pria itu lagi.
Oh, Sarah merasa bego. My dearisti, kadang sok tahu itu membuat diri kita jadi tampak bodoh. Setuju nggak? Yuk kita lanjut ya. Tugas kantor atau tinggal di Jakarta ya? Tanya pria itu lagi. Oh, saya tinggal di Bandung, jawab Sarah bohong. Bawel amat sih, gerutu Sarah dalam hati. Oh iya, nama saya Binsar, kata pria itu sambil mengulurkan tangannya. Saya Vina. Balas Sarah menganggukkan kepalanya tapi tidak mengulurkan tangannya. Pasti si Vina kegigit-gigit bibir tuh, namanya dipakai buat kriminal sama Sarah. Aku mengganggu ya, kata pria itu merasa gak enak karena Sarah tidak menerima uluran tangannya. Iya, ternyata Anda peka juga, kata Sarah yang membuat pria itu tertawa. Anda cantik, judes, tapi menyenangkan, kata pria itu lagi. Terima kasih, saya akan memakai headset, kata Sarah sebagai pertanda tidak ingin diganggu. Maaf ya, senang bertemu denganmu, kata pria itu tersenyum. Sarah kembali sibuk mencoret-coret. Saat pesawat landing di Jakarta, Sarah adalah penumpang terakhir yang turun dari pesawat. Terima kasih ya mbak-mbak yang cantik, sehat selalu, kata Sarah pada pramugari-pramugari yang berdiri di depan pintu keluar pesawat. Terima kasih kembali ibu, ibu juga cantik. Semoga kita bertemu lagi ibu, balas seorang pramugari tersenyum. Si pria yang selalu dekat Sarah ikut tersenyum. Wanita cantik ini sepertinya ramah di balik sikap judesnya. Dan saat Sarah berjalan keluar pintu bandara, si pria memotretnya diam-diam. Aku akan menemukanmu suatu waktu nanti. Pegel ya. Ganti gaya dulu nih, ambil posisi yang enak. Tapi jangan lupa ya, like komentarnya. Syukur-syukur kalau di-subscribe. Yang subscribe masuk surga. Kita lanjut ya. Setelah berada di bus Damri, baru Sarah mengaktifkan handphonenya. Hampir 3 jam off, banyak sekali notifikasi saat handphonenya on. Dan yang ditelepon pertama kali adalah Vina. Suara Vina langsung heboh. Kamu gila ya, Ra? Teriak Vina. Sarah langsung menjauhkan handphonenya dari telinganya yang sakit dengan teriakan Vina itu. Ada apa sih, Vin? Gak usah teriak-teriak. Aku lagi di Damri nih, kata Sarah. Itu tuh, kenapa posting begitu? Posting? Posting apa? Tanya Sarah bingung. Bimo, masa kamu yang posting terus pura-pura bego begitu? Teriak Vina lagi. FB? Kenapa FB? Selama di Manado sampai saat ini aku belum buka-buka FB, Vin, kata Sarah masih bingung. Masa sih? Terus siapa yang posting foto-fotomu berdua dengan Rio? Itu FB-mu. Vina masih dengan nada teriak. Hah? Ntar, aku lihat dulu, jawab Sarah. Udah heboh itu tahu. Aku ditelepon teman-teman tuh. Mana kamu gak bisa dihubungi karena masih di pesawat? Jelas Vina. Sarah mematikan telepon Vina dan langsung membuka FB-nya. Benar saja, sangat banyak notifikasi di FB-nya. Sarah membuka timeline-nya. Oh my god, ini kan foto-foto aku sama Rio di bandara tadi. Gumam Sarah bingung. Aku kan gak upload foto-foto ini. Lagian foto-foto ini juga gak ada di handphoneku. Tapi kok bisa di FB-ku ya? Rio, ini pasti ulah Rio. Sarah langsung menelpon Rio, tapi tidak diangkat. Sarah kembali melihat FB-nya, melihat foto-fotonya dengan Rio dan membaca komentar-komentar di postingan itu. Sangat banyak komentar-komentar yang memuji dan memberi mereka selamat. Sarah kembali menggulir timeline-nya dan membaca caption di foto itu. Selamanya dan emoji bentuk love warna merah. Pantas saja banyak komentar memberi selamat. Ini pasti ulah Rio. Tapi
Kok Rio bisa upload dari FB ku ya? Itu artinya Rio tahu dong email dan password FB ku. Awas ya kamu, Yok, umpat Sarah dengan kesal. Tapi tunggu, Nita. Aduh Nita. Sarah panik. Sarah langsung mencari nama Nita di pertemanan FB-nya. Ternyata beberapa hari ini Nita tidak aktif. Sarah kembali menelpon Vina. Bener kan? Vina langsung bertanya. Iya, tapi bukan aku yang posting, Vin. Aku benar-benar gak tahu. Foto-foto itu pun gak ada di handphone aku. Tadi waktu foto-foto pakai handphone Rio, jelas Sarah. Berarti Rio membajak FB-mu tuh, Ra. Kamu ganti aja passwordnya. Terus tegur tuh si Rio, kata Vina cerewet karena dia marah. Vin, bukan itu masalahnya, tapi Sarah terhenti berbicara. Sejenak dia berpikir, apa Vina tahu hubungan Rio dan Nita? Karena setahu Sarah, Rio dan Nita menutupi hubungan mereka. Hanya beberapa teman yang tahu, teman yang dekat dengan Nita. Sarah memutuskan teleponnya dengan Vina. Pikirannya ke Nita. Bagaimana aku harus menjelaskannya pada Nita? Pikir Sarah lemas dan bingung. Sarah kembali membuka FB-nya, ingin menghapus foto-foto itu. Tapi ternyata Sarah sudah tidak bisa membuka lagi FB-nya. Berkali-kali dicoba tapi tetap gak bisa. Sarah sangat marah dan mengumpat pada Rio, tapi Rio tidak bisa dihubungi, tidak bisa ditelepon. Handphone Sarah pun ramai, banyak pesan ataupun telepon yang masuk yang tidak berani dibuka Sarah. Sarah mematikan HP-nya dengan frustasi. Berhari-hari Rio tetap tidak bisa dihubungi. Hanya pada Vina, Sarah menceritakan kegalauan hatinya. Dan akhirnya, Sarah pun menceritakan tentang hubungan Rio dan Nita. Vina pun ikut frustasi. Vina mencari Rio, tapi Rio seperti menghilang di telan bumi. Sarah marah, jengkel, tapi tidak bisa apa-apa. Bahkan untuk membuka medsosnya pun sudah tidak bisa lagi. Akhirnya Sarah menyerah. Biarlah, apa yang terjadi, terjadilah. Sarah ingin menghubungi Nita, tapi Sarah membatalkan niatnya. Bukan Sarah takut pada Nita, tapi karena menurut Sarah, Rio lah yang harus menjelaskan dan menyelesaikan semuanya pada Nita, bukan Sarah. Sarah kembali berkutat dengan kerjaannya. Dia sudah cuek dengan situasi yang Rio timbulkan, walau kadang masih mengganggu pikirannya. Bukan tentang Rio, tapi tentang Nita. Untuk sementara belum ada reaksi dari Nita. Atau apa Nita belum tahu ya? Handphonenya berbunyi. Titi yang menelponnya. Hai Ti, sapa Sarah. Ra, itu benar berita kamu dengan Rio? Katamu, kamu gak punya hubungan apa-apa dengan Rio. Tapi kok rame? Tanya Titi tanpa basa-basi. Itu ulah si Rio, Ti. Gimana ulah Rio? Itu FB-mu. Kamu di Jakarta, Rio di Manado. Gimana itu bisa ulah Rio? Cecar Titi. Aku aja udah gak bisa buka lagi FB-ku tuh, Ti. Rio juga susah dihubungi. Jawab Sarah membela diri. Loh kok? Titi masih seperti tidak percaya. Foto-foto itu saat di bandara sebelum aku pulang Jakarta, Ti. Itu di handphone Rio. Aku gak tahu kalau Rio udah bajak FB-ku. Rio posting itu saat aku masih di pesawat, kata Sarah lagi. Titi terdiam memikirkan penjelasan Sarah. Tapi Ti, kenapa seperti kamu emosi dan marah? Kalaupun aku punya hubungan dengan Rio, kan gak ada hubungannya denganmu, gak ada sangkutannya, iya kan? Tanya Sarah. Gak boleh, Ra. Kamu gak boleh punya hubungan dengan Rio, kata Titi cepat. Gak boleh? Why? Tanya Sarah. Sejak pesta pernikahan Titi, Sarah agak curiga tentang Rio dan Titi. Sekarang lebih curiga lagi dengan sikap Titi yang melarang Sarah berhubungan dengan Rio. Rio itu playboy, Ra. Bajingan, kata Titi emosi. Dari dulu juga Rio udah playboy dan bajingan, Ti.
sahut Sarah tertawa. Kamu itu terlalu polos, Ra. Kamu gak tahu Rio yang sekarang, kata Titi lagi. Mungkin aku gak tahu tentang Rio sekarang, tapi itu bukan berarti kamu juga bisa mengatakan hal-hal buruk tentang Rio. Sebagai teman kita punya batasan, Ti. Kata Sarah menunjukkan rasa tidak sukanya karena Titi menjelek-jelekan Rio. Kamu jangan kejebak dengan sikap manis Rio, Ra. Kamu gak tahu gimana bajingannya Rio sekarang, kata Titi lagi agak ngotot. Makasih, Ti, kata Sarah tidak ingin meladeni Titi. Tolong percaya padaku, Ra, kata Titi meyakinkan Sarah. Ti, sekalipun Rio bajingan, itu urusannya, bukan urusan kita berdua, kata Sarah lagi. Tapi Ra, kenapa ngotot sih, Ti? Biarlah Rio dengan kehidupannya. Itu kan tidak merugikanmu. Tapi kamu jangan sampai punya hubungan dengan Rio, Ra. Rio itu bajingan. Titi masih ngotot. Kamu punya bukti, Ti? Tanya Sarah jengkel dengan ngototnya Titi. Aku buktinya, Ra. Aku. Kamu? Kenapa kamu? Tanya Sarah. Aku pacaran dengan Rio sebelum nikah dengan Wawan. Jawab Titi. Sarah terdiam. Aku memang tidak kontak fisik langsung dengan Rio. Tapi kami selalu berkomunikasi, telepon-teleponan, kadang sampai tengah malam. Jelas Titi membuat Sarah ingin tertawa. Maksudmu, kalian sering kirim pesan dan telepon-teleponan sampai tengah malam gitu? Tanya Sarah dengan tertawa kecil. Iya, Ra, kamu gak akan ngerti karena kamu terlalu polos. Masa telepon-teleponan aja tanpa kontak fisik, tanpa ketemu bisa dibilang pacaran? Hubungan macam apa itu, Ti? Sangga Sarah masih tertawa. Tapi Ra, ya sudahlah, Ti. Kamu pacaran dengan Rio via telepon. Oke, ya sudah. Mau lanjut juga silakan. Oke? Kata Sarah tertawa. Ra, walau cuma lewat telepon, tapi itu bukan telepon biasa, Ra. Kata Titi pelan. Oh, apalagi? Ada teleponan yang luar biasa? Tanya Sarah tambah tertawa. Hening sesaat sebelum Titi melanjutkan bicara. Aku dan Rio, kami sering bermain seks di telepon. Suara Titi nyaris tak terdengar. Sarah sulit mencerna. Aku dan Rio sering bermain seks di telepon, Ra. Dan aku tahu Rio melakukannya bukan cuma denganku. Ada yang lain juga. Kata Titi lagi. Sarah benar-benar terdiam. Rio? Titi. Ada yang lain lagi. Seks di telepon? Biarkanlah hujan turun membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri